Bab 493. Rahasia terbesar Goa Dewa. Puisi yang bagus. Harley melafalkan dalam hati dan berdecak kagum. Setelah berdecak kagum, Harley mengalihkan pandangannya ke lautan diafragma dan mengarahkan pandangannya pada api spiritual dan petir surgawi. Aku tidak tahu kalian berdua masih memiliki hobi ini, seperti menyukai puisi. Tanya Harley sambil menyentuh dagunya. Namun, yang mengejutkan Harley adalah api spiritual dan petir surgawi masih melompat-lompat, seolah-olah ingin keluar dari lautan diafragma. Jaga sikap kalian, tempat ini berbahaya. Harley mendengus pelan, menenangkan api spiritual dan petir surgawi, lalu menatap dinding batu lagi, menatap sebuah puisi penuh dendam dan kesedihan. Puisi ini, Harley menyentuh dagunya. Entah kenapa ketika melihat puisi itu, dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Segera, Harley menemukan masalahnya dan melompat dengan memikul pahanya. Pantas saja. Puisi keparat ini memiliki namaku di dalamnya. Harley mengalihkan pandangannya, melihat kata ketiga di baris pertama dan kata kedua di baris kedua. Lalu begitu digabungkan, bukankah itu adalah Harley? Dan juga nama guru. Harley memutar matanya lagi dan menempatkan kata kelima dari baris ketiga dan kata pertama dari baris keempat puisi itu. Ketika digabungkan, secara ajaib menjadi nama Fancy Chu. Harley, Fancy Chu, puisi ini bagus. Ini milikku, hehe. Harley tersenyum dan segera mengeluarkan gulungan batu giok. Seiring timbulnya lolongan Harley, dia memegang kuas tulis dengan kekuatan energi spiritual, menggerakkannya pada gulungan batu giok dan menyalin seluruh puisi di dinding batu. Lalu di bagian akhirnya, dia dengan sadar diri menuliskan namanya. Perlu ditekankan bahwa tulisannya itu terlihat sangat buruk. Aku akan membawanya kembali dan memperlihatkannya kepada guru cantik. Akankah dia memuji bakat sastraku? Harley tersenyum lagi, menggulung gulungan batu giok dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Sialan. Tepat ketika Harley sedang merasa sangat senang, dari dalam bejana ilahi Daluo tiba-tiba terdengar suara lolongan serigala si kecil yang membuat Harley bergidik. Untuk apa kamu berteriak? Apakah kamu gila? Tegur Harley dengan ekspresi muram. Orang itu besar sekali. Anak kecil itu berbaring di tepi bejana besar, mengangkat kepalanya dan memandang ke langit dengan mata bundar yang besar. Melihat ini, Harley menoleh dan ekspresinya seperti anak kecil itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkatnya. Sialan. Harley tertegun, ini besar sekali. Tidak bisa menyalahkan ekspresi Harley dan anak kecil itu, tapi karena pemandangan di kejauhan terlalu mengejutkan. Melihat ke kejauhan, itu adalah seorang raksasa yang berdiri tegak yang sedang memunggungi mereka. Tubuhnya ilusi, punggungnya lebar dan tinggi, seolah-olah tidak ada kekuatan satupun di dunia ini yang dapat menggerakkannya. Ketika keduanya tercengang, raungan datang dari kedalaman. Kemudian, energi darah emas naik ke langit dan energi agung mengepul seperti lautan. Nak, cepat masuk. Anak kecil itu dibangunkan oleh Auman, buru-buru berteriak dengan ekspresi serius. Apa yang terjadi? Pertama kali melihat si kecil menunjukkan ekspresi seperti itu, Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Benda itu sudah hampir sampai. Benda itu, Ye Chen terkejut, benda apa? Itu yang aku katakan sebelumnya. Anak kecil itu menjelaskan dengan tergesa-gesa sambil menatap ke kejauhan, dia menutupi kultivasinya dan menyusup ke Goa Dewa demi harta yang ada di kedalaman. Sialan. Begitu kata-kata ini keluar, Harley tiba-tiba berhenti dan memarahi, kalau begitu dengan kamu meminta aku maju, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Dia hanya alam lingsu, apakah kamu takut padanya?
Tentu saja aku tidak takut dengan seorang Alang Lingsu. Harley Ye menggelengkan kepalanya, tapi jika larangan itu dicabut, aku mungkin akan langsung terbunuh di tempat. Apa yang kamu tahu? Anak kecil itu memarahi, dia tidak akan berani mencabut larangan karena begitu basis kultivasinya terungkap, kekuatan di Goa Dewa akan segera membunuhnya, jadi sebelum dia keluar dari Goa Dewa, dia hanya seorang Alang Lingsu. Jika kamu berkata seperti itu, maka kamu harus menghajarnya. Harley Ye segera melangkah maju. Aku bahkan sudah tiba di sini, seharusnya kamu sudah boleh memberitahuku apa harta terbesar di Goa Dewa ini, bukan? Sambil berjalan, Harley Ye tidak lupa untuk melihat anak kecil di bejana ilahi Daluo. Anak kecil itu memelototi Harley Ye, tetapi masih mengerucutkan bibirnya, tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Itu adalah asal mula tubuh suci zaman purba. Anak kecil itu akhirnya mengungkapkan rahasia yang selama ini dia simpan. Tubuh suci zaman purba. Harley Ye menggaruk kepalanya. Garis keturunan apa itu? Apakah dia hebat? Begitu kata-kata ini keluar, anak kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan wajahnya ke samping, memandang Harley Ye dari atas ke bawah seperti orang bodoh dan bertanya, apakah tubuh sejati Tai Ying dan tubuh Xuanling itu kuat? Bukankah itu omong kosong? Mereka hanyalah sampah di depan tubuh suci zaman purba. Mendengar ini, Harley Ye menoleh dengan tajam dan menatap lurus ke arah pria kecil itu. Kamu sedang membodohiku, ya? Aku tidak punya waktu luang. Anak kecil itu memarahi dengan marah. Tubuh Xuanling dan tubuh sejati Tai Ying mungkin hanya terlihat sekali dalam puluhan ribu tahun, sedangkan tubuh suci zaman purba hanya terlihat sekali dalam 100.000 tahun. 100.000 tahun. Bahkan Harley Ye juga tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Itu adalah garis keturunan anti langit di langit. Bahkan tubuh zaman Chaos juga tidak bisa dibandingkan dengan dia. Ini terlalu berlebihan, bukan? Harley Ye memandang anak kecil itu dengan tidak percaya. Tubuh zaman Chaos adalah garis keturunan yang sempurna yang belum tentu bisa terlihat satu dalam jutaan tahun, tapi itu bisa dibandingkan dengan tubuh suci zaman purba. Tentu saja tidak bisa. Si kecil tidak membantah, namun, dari awal zaman Chaos hingga saat ini, satu-satunya garis keturunan yang dapat menyaingi Kaisar Agung adalah tubuh suci zaman purba, sedangkan tubuh zaman Chaos tidak bisa melakukannya. Bukankah ini tidak masuk akal? Harley Ye menggaruk kepalanya. Tubuh zaman Chaos lebih kuat dari tubuh agung zaman purba. Tapi kenapa tubuh agung zaman purba bisa menyaingi Kaisar Agung sedangkan tubuh zaman Chaos tidak bisa? Ini adalah siklus langit. Anak kecil itu sekarang seperti senior tua dan berkata, tubuh agung zaman purba tidak akan bisa mengalahkan tubuh zaman Chaos, namun dapat menyaingi Kaisar Agung karena meskipun Kaisar Agung bisa menghancurkan tubuh zaman Chaos, tapi dia tidak bisa mengalahkan tubuh suci zaman purba. Siklus langit yang aku maksud adalah satu hal turun ke yang lain. Sebegitu hebatnya. Harley Ye berdecak takjub, kemudian bertanya, kultivasi macam apa Kaisar Agung itu? Level langit, calon raja, alang maharaja. Calon orang suci, alang suci, calon kaisar, kaisar agung, hitunglah sendiri. Sial, keberadaannya seperti yang maha kuasa. Harley Ye mendecakkan lidahnya. Ini adalah pertama kalinya dia secara sistematis mengetahui tingkat kultivasi setelah Alang Kongming. Dia semakin penasaran dengan asal-usul anak kecil ini, karena dia tahu begitu banyak rahasia. Sialan, cepatlah, jika terlambat, tubuh agung zaman purba akan dibawa pergi oleh benda itu dan kita semua akan mati. Anak kecil di dalam bejana besar mengutuk. Harley Ye buru-buru mempercepat langkahnya dan kekuatan spiritual di lautan diafragma dengan paksa keluar dari tubuhnya untuk membantunya melawan gravitasi yang menakutkan.
Hingga kini Harley semakin merasakan tekanan di punggungnya melebihi 50.000 pound. Bahkan meskipun dia memiliki kekuatan perlindungan spiritual, namun tetap agak sulit untuk berjalan. Entah sejak kapan, dia melihat seorang pria berjubah hitam dari kejauhan, juga melangkah dengan berat dan di setiap langkahnya akan ada ledakan. Tujuannya adalah kolam yang berjarak lebih dari 30 kaki di depannya. Itu seharusnya asal tubuh suci zaman purba. Harley melirik kolam peri emas dari kejauhan. Meskipun jaraknya sangat jauh, dia samar-samar bisa merasakan energi agung yang terkandung di dalam kolam peri emas. Lautan energi dan darah emas yang bergulir, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, di mana ada naga yang melayang-layang, teriakan phoenix, auman harimau putih, dan jalinan suara surgawi yang dihasilkan oleh Dao. Jika aku bisa menelan ini, itu pasti sangat luar biasa. Harley menjilat bibirnya, kemudian mengarahkan pandangannya pada pria berjubah hitam, yang berjarak sekitar 100 meter dari satu sama lain. Aura pria berjubah hitam itu sangat aneh, dingin dan mati, seperti orang mati. Dari jarak seperti itu, Harley masih samar-samar bisa mendengar jeritan hantu di tubuhnya dan suara penuh kebencian yang melonjak. Ketika Harley menatapnya, pria berjubah hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Harley dan samar-samar dia bisa melihat mata yang dingin dan mati itu berkedip dengan cahaya yang menakutkan. Ini dia. Hati Harley bergetar dan wajahnya langsung menjadi sangat serius. Bersambung. Bab 494. Orang berjubah hitam. Ini dia. Melihat mata pria berjubah hitam, wajah Harley langsung menjadi sangat serius. Dia benar-benar datang ke Goa Dewa. Harley menyipitkan matanya sedikit. Pria berjubah hitam yang berada ratusan kaki di depannya bukanlah benda jahat yang terkurung di istana bawah tanah kota kuno Tianlong. Saat pergi ke Gunung Ratusan Ribu, Harley mendengar dari Rizka Nanning bahwa benda jahat di batu itu akan datang ke Goa Dewa. Sekarang rupanya benar seperti itu. Seberapa kuatnya orang ini hingga bisa melukai Alones? Harley mengepalkan tinjunya erat-erat dan wajahnya agak jelek, karena selanjutnya, dia akan menghadapi pria berjubah hitam yang bisa melukai Alones. Kenapa? Kamu kenal dia? Anak kecil di bejana besar berbaring di tepi bejana besar, melirik pria berjubah hitam, lalu menatap Harley. Harley mengangguk ringan, menatap pria kecil itu dan bertanya, maksudmu, dia memasuki Goa Dewa sebelum kamu? Aku melihatnya masuk, lalu aku mengikutinya. Orang pertama yang masuk ke Goa Dewa, bahkan mata keabadianku tidak bisa menangkapnya. Mata Harley berkilat, sepertinya ketika kita sedang berburu harta karun, dia sudah ada di sini dan tujuannya sangat jelas, yaitu pergi ke asal-usul tubuh agung zaman purba. Memikirkan hal ini, Harley menatap anak kecil itu lagi dan pertanyaannya penuh makna. Anak kecil, kamu sudah tahu sejak awal ada asal-usul tubuh agung zaman purba di Goa Dewa? Ketika ditanya oleh Harley, pria kecil itu menggelengkan kepalanya seolah tidak mendengarnya. Aku bahkan sudah tiba di sini, apakah masih ada gunanya bila kamu terus menyembunyikannya? Harley melirik anak kecil itu. Anak kecil itu menggaruk kepalanya dan berkata, itu diturunkan oleh nenek moyang kami. Nenek moyang kalian? Harley mengangkat alisnya, bagaimana denganmu? Dari mana asalmu? Aku benar-benar tidak bisa mengatakan itu. Melihat sikap si kecil, Harley tidak bertanya lebih jauh, tetapi sekali lagi menatap pria berjubah hitam di depannya. Mungkin, aku sudah tahu tentang hubungan pria berjubah hitam ini, leluhur kamu dan pemilik Goa Dewa ini. Oh. Pria kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Harley. Ceritakan padaku tentang itu. Jika tebakan aku benar,
leluhur kamu, orang berjubah hitam dan pemilik goa dewa ini berasal dari zaman yang sama. Lalu jika membahas goa dewa, maka pasti memiliki hubungan dengan Gunung Ratusan Ribu. Gunung Ratusan Ribu adalah medan perang kuno di mana tak terhitung banyaknya orang kuat dikuburkan dan nenek moyangmu, orang berjubah di depan dan pemilik goa dewa pasti telah berpartisipasi dalam pertempuran masa lalu yang berdarah-darah. Setelah pemilik goa dewa, yaitu tubuh suci zaman purba mati dalam pertempuran, tubuhnya berubah menjadi goa dewa dan orang berjubah hitam serta nenek moyangmu pasti tahu tentang ini. Perbedaannya adalah bahwa tubuh agung zaman purba tidak mati di Gunung Ratusan Ribu ini. Setelah kematiannya, tubuhnya jatuh di tanah ini, dan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia menjadi seperti goa dewa sekarang ini. Tubuh suci zaman purba adalah garis keturunan yang sangat hebat, jadi bahkan jika mati, dia pasti akan meninggalkan asal-usul tubuh suci dan artefak yang luar biasa hebat ini. Bagaimana mungkin orang berjubah hitam dan leluhurmu tidak menginginkannya? Setelah itu, Harley melirik anak kecil di dalam bejana besar dengan penuh arti. Aku tidak tahu seberapa jauh tebakanku dari kebenaran. Sepertinya aku benar-benar sudah meremehkanmu. Anak kecil itu tidak membantah dan masuk ke dalam bejana besar, kemudian terdengar ucapannya, memang benar seperti yang kamu harapkan, leluhurku memang pernah terlihat dalam pertempuran berdarah di masa lalu. Lalu dia meninggalkan rahasia mengejutkan untuk kita, adalah tentang goa dewa. Karena kamu telah mengakuinya, maka aku tidak perlu bertanya pada orang berjubah hitam di depan. Harley sekali lagi menatap pria berjubah hitam di depannya. Dia adalah seorang master dalam pertempuran berdarah saat itu dengan memiliki pikiran jahat, jadi sudah pasti orang ini datang untuk asal-usul tubuh suci zaman purba. Karena kamu sudah mengetahuinya, maka cepat kejar dia. Anak kecil itu memarahi, kamu sendiri sudah tahu betapa kuatnya dia. Jadi jika membiarkan dia berhasil mendapatkan asal-usul tubuh agung zaman purba, maka dunia akan kacau. Apakah menurutmu aku tidak ingin mengejarnya? Harley balas memarahi, sudah lama kita bertarung di luar dan dia bahkan tidak berhasil mendapatkan asal-usul tubuh agung zaman purba, yang menunjukkan betapa besar tekanan di sini. Mengatakan itu, teriakan Harley terdengar dengan keras. Memang benar hingga sekarang, Harley bahkan sudah merasa sulit untuk mengangkat kakinya dan setiap maju satu langkah, tekanannya akan semakin kuat. Meskipun dia hanya berjarak 100 kaki dari pria berjubah hitam, karena tekanan terus meningkat, jarak 100 kaki tampak seperti berjarak puluhan ribu kilometer dan ingin mengejar orang berjubah hitam itu benar-benar sulit. Jika kamu benar-benar tidak bisa mengejarnya, maka berhentilah mengejar. Mendengar itu bahkan terasa sangat sulit bagi Harley untuk mengangkat kakinya. Pria kecil itu terbatuk kering, kalau tidak, ayo kita lari. Kalian terpisah ratusan kaki, jadi dia pasti akan memperoleh sumber tubuh agung zaman purba sebelum kamu. Pergi. Harley menatap orang berjubah hitam di depan dan mencibir. Bagaimana bisa membiarkannya mendapatkan asal-usul tubuh suci zaman purba dengan begitu mudah? Kalian terpisah ratusan kaki, apakah kamu yakin bisa menyusulnya? Aku memang tidak bisa mengejarnya, tapi itu tidak berarti bahwa dia bisa mendapatkan asal-usul tubuh agung zaman purba sebelum aku. Harley tersenyum santai, dengan mata tajam berkedip di matanya. Jika dia mati, bukankah sumber tubuh agung zaman purba adalah milikku? Kamu sangat lucu. Apa kamu yakin bisa membunuhnya dalam jarak sejauh itu? Bagaimana kamu tahu kalau tidak mencoba? Kata Harley. Lalu api spiritual muncul di tangan kirinya dan petir surgawi muncul di tangan kanannya. Segera, api spiritual berubah menjadi busur ilahi dan petir surgawi berubah menjadi panah petir. Harley telah menekuk kaki kirinya ke depan,
kaki kanannya ditarik ke belakang dan diluruskan, seluruh tubuhnya bersandar ke belakang. Panah ilahi telah ditempatkan pada tali busur dan ditarik sangat kuat yang diarahkan ke orang berjubah hitam di depan. Bila api dan guntur bersatu, maka satu panah bisa memisahkan dunia. Sering dengusan lembut Harley, dia melepaskan panahnya. Segera, panah petir hitam, seperti cahaya ilahi hitam langsung menuju orang berjubah hitam itu. Tidak tahu diri, orang berjubah hitam itu hanya meliriknya, tetapi mengabaikannya. Benar saja, panah petir yang ditembakkan oleh Harley terbang hanya belasan kaki jauhnya dan dihancurkan menjadi abu oleh gravitasi yang menakutkan di sini. Bukan hanya tubuh yang ditekan, tetapi kekuatan supernatural juga ditekan. Harley mengerutkan kening, tidak heran orang berjubah hitam itu terlihat tidak takut pada apapun. Rupanya sejak awal dia sudah tahu bahwa panahku tidak akan mengenainya sama sekali. 100 kaki jauhnya, dalam jangkauan serangan Amaterasu dan jalan langit, Harley teringat akan teknik terlarang keabadian lagi dan menyerah menggunakan cara ini. Namun, Harley tidak langsung menggunakannya karena dia tidak tahu apakah gravitasi mengerikan di sini juga akan menekan teknik terlarang keabadian atau tidak. Ditambah itu merupakan kartu asnya, yang tidak bisa digunakan jika bukan di dalam situasi mendesak. Memikirkan hal ini, Harley tiba-tiba mengangkat kakinya lagi dan maju selangkah. Saat telapak kakinya mendarat, ledakan terdengar seketika. Kemudian, aura yang ditekan oleh Harley bergejolak dan secara paksa mengalir ke meridian, memberinya kekuatan besar. Langkah lain berhasil dijatuhkan lagi. Setelah langkah ini, Harley hanya merasa bahwa gravitasi telah berlipat ganda dan itu seperti membawa gunung besar di pundaknya, menekan kakinya untuk menekuk dan tulang-tulang di tubuhnya mulai retak. Keadaan orang berjubah hitam yang berjarak beberapa puluh kaki darinya juga tidak lebih baik darinya. Meskipun orang berjubah hitam itu adalah orang di zaman yang sama dengan tubuh agung zaman purba, tetapi sekarang dia bukan master yang tak tertandingi seperti dulu dan bahkan dia sedang menutupi kemampuannya yang kalah jauh dari Harley. Energi astral, buka. Di belakang, Harley meraung dan menutupi tubuhnya dengan energi astral untuk membantu menahan gravitasi yang kuat. Langkah lain berhasil dilakukan, tetapi energi astral yang baru saja dipadatkan Harley tiba-tiba retak. Pada saat ini, bahkan bejana ilahi Daluo yang tergantung di kepalanya bersenandung dan gemetar, seperti akan jatuh. Harley tahu bahwa jika bukan karena perlindungan bejana ilahi Daluo, dia tidak akan pernah sampai ke tempatnya sekarang. Jika bejana ilahi Daluo jatuh, dia mungkin terbunuh di tempat. Nak, sebenarnya kamu bisa atau tidak? Anak kecil itu naik ke tepi bejana besar lagi, kemudian dia tidak lupa melirik pria berjubah hitam di depannya. Jarak dia dengan tubuh agung zaman purba hanya tersisa kurang dari 20 kaki. Bersambung.